Oke, jadi ini adalah materi mengenai turunan di numerik. Turunan numerik. Oke, jadi kan turunan biasa sudah pernah dapat di SMA maupun mungkin di kuliah sudah pernah dapat. Jadi ini turunan itu rumus dasarnya itu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Kalau misalnya nanti dia punya fungsi fx itu diberikan secara eksplisit, maksudnya fx itu sedikit sudah diketahui, maka kita bisa tentukan dari fungsi turunan dpf aksen x, f2 aksen x, dan seterusnya. Tapi jika dia punya fungsi x itu hanya nah, diketahui, tapi tetap hanya memiliki titik data saja. Tidak bisa pakai rumus ini. Ada rumus lainnya. Apakah itu? Ada 3 metode, yaitu hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai hampiran selisih maju dan selisih mundur. Selisih maju, nah ini contoh grafiknya. F aksen X0 itu rumusnya F1 dikurangi F0 dibagi H. H-nya itu apa? H itu interval atau jarak antara X0 dengan X1. Nah ini F1 itu 1 F0. Nah ini yang kedua. Rumusnya sama sebenarnya. Tapi yang membedakan ini diputar. Ini. Terusnya dia F1 dikurangi F0 yang ini. Tapi kalau yang untuk selisih mundur, dia bakalan jadi F0 dikurangi F1 dibagi H. Gitu. Ini contoh grafiknya. Ini potongannya adalah hasilnya nanti. Kalau yang selisih pusat itu kita tidak bakalan bahas, tapi ini rumusnya F1 dikurangi F-1 dibagi 2H. Jadi dia mencakup semua, bukan hanya mencakup semuanya ini, bukan hanya salah satu gitu. Rumus susunan numerik itu dapat diturunkan dengan dua cara yang ada, yaitu ada bantuan dengan data Taylor dan juga dengan bantuan hampiran polinom interpolasi. Tapi tetap itu menghasilkan rumus yang sama. Nah, ini rumus untuk data Taylor. F1 aksen dengan X ditambah 1 itu dikurangi F1 per H sama dengan F ditambah O kali H. Kalau yang selisih mundur, ini F1 dikurangi F1 kurang 1 bagi H ditambah OH. Ini selisih pusat sama, hanya membedakan yang ininya saja. Yang ini F1 dengan F-1. Nah ini, kalau untuk turunan kedua itu sendiri, rumusnya adalah kita nggak bakalan belajar selisih pusat, tapi yang ini aja. Mundur F2 aksen itu menjadi dengan F minus 2, F yang ke minus 2 dikurangi 2 F1 ditambah F0 dibagi H kuadrat. Kalau selisih maju, nah ini mirip-mirip saja sebenarnya. Hanya saja positif. F2 dikurangi 2F1 ditambah F0. Kalau ini F-2 dikurangi 2F-1. Kalau ini positif. Kalau ini penurunan. Dia untuk dengan memakai polinom interpolasi. Ini. Tapi lumayan rumit. Nah, ini kita lewati karena kita nggak bakalan pakai. Nah, ini juga ada caranya untuk mencari turunan kedua. 1 dibagi H kuadrat ke delta kuadrat F0 ditambah S kurang 1 delta kuadrat pangkat 3 F0. Nah ini, kalau misalnya kurang bisa perhatikan, ini adalah rumus-rumusnya. Turunan kedua, ini
3 dan keempat. Oke, daripada hanya banyak berbicara, lebih baik kita implementasi saja. Nah, ini diberikan itu sebagai berikut. Untuk tentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada X 1,9 yang ini, this one. Kayak tadi metode selisih maju dan selisih mundur. Kenapa dia ambil 1,9? Karena tadi kalau dia 1,3 nggak dapat yang selisih mundurnya nggak ada karena kan -1 jadi nggak ada. Rumusnya tadi -1. Kalau di sini sebaliknya, kalau selisih maju dia nggak ada. Nah ini sepertinya dipakai untuk yang rumus tadi, seperti di pengertian yang tadi yang paling atas. Kalau hanya diketahui titik beberapa titik data saja, tapi kita ingin mengetahui fungsi fx-nya, turunan fungsi fx-nya. Oke, nah ini kan hanya beberapa data saja, tapi nggak ada fx yang exactly-nya gitu loh, yang persis, yang tepat. Hanya ada beberapa iterasi saja. Oke, kita langsung. Saya ingin memakai spreadsheet saja. Nah, spreadsheet ini sebetulnya sangat banyak. Kita coba ini soalnya saya sudah ketik duluan untuk menghemat waktu. Nah, jadi ini yang untuk ini yang selisih. Nah, jadi x-nya tadi rumusnya tadi apa? Kita langsung yang paling bawah saja supaya cepat. Ini. Oh bukan. Oh ya ini. 1 dikali 0 bagi H. Bisa. Itu dikurangi. Ini F1-nya. Ini F0 awal. Sebelumnya kita dulu supaya dia eksekusinya paling atas. Bagi ini. Nah ini. Jadi ya, nah ini yang penting. Kalau misalnya kita hanya memakai satu data, kita harus kunci dulu. Kuncinya bagaimana? Pakai simbol lolat. Oke, dapat. Nah, kita langsung saja. Nah, ini ini enggak. No, ini tidak. Kenapa tidak? Karena kan kalau misalnya tadi kita tarik rumusnya B13, B13, B12. Nah, B13 saja kosong atau F 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya nggak ada, nggak diketahui. Kalau kita tuliskan ini, kita sampai di paling bawah ya nggak ada. 0 ini jadinya, jadi kita hapus saja. Lalu yang fx, f2 aksen x, rumusnya adalah oh ya, ada rumusnya tadi. Yang kedua tadi selisih maju ya. Ini. 2 ya, kurangi 2 kali 1 lalu F0 bagi ini pangkat 2. Kunci dulu. Ya. Nah, hasilnya. Kalau yang selisih maju ini adalah hasilnya. Mundur.
Nah, kalau yang selisih mundur dia sesuai rumusnya tadi, karena dia ambilnya F0 F-1, jadi dia nggak bisa balik dari sini, karena kan nilai sebelumnya nggak ada. Kalau yang tadi kan nilai sudah, ini nilai sebelumnya nggak ada. Jadi kita mulai dari F ini. Hasilnya. Ini dikurangi ini. Tutup kurung supaya di atasnya tidak eksekusi. Bagi ini. Ini. Nah, gini dia kalau yang pertama. Kalau yang kedua, nah ini. Kedua, sisi tadi mundur. Berarti dia aja berarti. Tapi mulai dari sini, kenapa ya? Nilai sebelumnya nggak ada, jadi mulai dari yang F2. 2 kurangi evolution 2 kali F1 ditambah F0 kurang dibagi ini. Nah, ini itu. Jadi penyelesaian untuk yang contoh soal tadi, tentukan nilai bilangan turunan pertama dan kedua pada X 1,9 menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Hasilnya ini. Turunan pertama pada Fx X sama 1,9, dia adalah F aksen X pertama 44,45 sekian, F aksen kedua 6,12 sekian, F aksen X pertama ada typo sedikit 33,9 dan F aksen X kedua 8,14. Bukan. Ini ada kesalahan sedikit. Kita harus tutup kurung dulu. Tutup. Tadi. Nah, ini. Kenapa dia harus tutup kurung? Karena kalau misalnya kita buka pakai kurung, yang ini G6 ini, dalam hal ini G6, F0 bakalan dibagi lebih dulu dengan ini, hanya. Saya pun belum kedua. Itu. Nah, ini kan jadi. Jadi hasilnya itu tadi. Ini nih. Jadi sekian untuk materi turunan dari metode numerik dalam metode selisih maju dan selisih mundur. Maafkan jika ada salah kata, semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk siapapun yang menonton video ini. Thank you.